simak apa yang diberikan oleh Ustaz Bistami, pertanyaan seputar apa yang beliau berikan kepada kita pada malam hari ini. Baik, langsung saya berikan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang bermudah dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah atas biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim AS dan keluarganya. Begitu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, malam hari ini kembali kita akan mengkaji tafsir Al-Quran. Setelah kita menyelesaikan kajian tafsir Al-Quran surah Quraisy, maka kelanjutannya adalah tafsir Al-Quran surah Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna, termasuk dalam kelompok surah-surah Makkiyah. Nomor surahnya 107, jumlah ayatnya ada 7 ayat, diturunkan setelah Al-Quran surah At-Takatsur yang tafsirnya sudah kita kaji bersama-sama. Kita masuk ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Ara'aita, tahukah kamu, alladzi, orang-orang yang yukadzibu, dia mendustakan bid-dini, terhadap agama. Kadang bid-din, ad-din juga dimaknai dengan pembalasan, sebagaimana di Al-Quran surah Fatihah Allah menyampaikan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Melalui Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 1, Allah Subhanahu wa taala mengajukan pertanyaan untuk menggugah hati, menggugah perasaan, menggugah pikiran orang-orang yang sampai kepadanya ayat-ayat di dalam surah ini, yang nanti Allah akan menyampaikan jawabannya. Siapa saja yang oleh Allah kemudian dikategorisasikan sebagai alladzi yukadzibu bid-din, orang-orang yang mendustakan agama. Untuk bid-din di sini maknanya adalah al-Islam. Jadi tahukah Anda siapakah orang-orang yang mendustakan al-Islam?
Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyampaikan jawaban. Fadzalika, maka itulah alladzi, orang-orang yang yaduku menghardik al-yatima, anak-anak yatim. Di ayat kedua Allah menyebutkan satu di antara beberapa sebab orang dikategorisasikan sebagai pendusta agama ketika dia menghardik anak yatim. Tentu menghardik anak yatim ini kemudian memiliki konsekuensi yang membersamainya. Apa saja misalnya? Menghardik anak yatim turunannya bisa dalam bentuk berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Ini pun bagian dari perbuatan yang tidak patut dilakukan kepada anak-anak yatim. Kemudian yang Allah ancamkan di Al-Quran surah An-Nisa ayat 13-10, misalnya makan harta anak yatim dengan cara yang dolim. Allah menyampaikan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ir. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang dolim. Dolim itu artinya tidak punya hak dan menyelisihi aturan yang telah Allah sampaikan di dalam pengelolaan harta anak yatim. Ini pun bagian dari perbuatan yang mengarah kepada perilaku mendustakan agama. Kemudian kalau kita lihat di Al-Quran surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-220, setelah ayat tentang ayat yang menjelaskan tentang jawaban atas pertanyaan para sahabat tentang Umar dan Maisir di Al-Baqarah 219. Dua sebelumnya itu mengatur bagaimana kita oleh Allah diperintahkan untuk memperlakukan anak yatim sebagaimana saudara. Jadi Allah menyampaikan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama. Ini 220. Qul islahul lahu khair. Katakanlah engkau diperintahkan oleh Allah untuk islahul lahu, melakukan perbuatan berperilaku kepada anak-anak yatim yang islah, yang baik. Fa in tuqalituhum fa ikhwanukum. Jika kalian bergaul dengan anak-anak yatim, fa ikhwanukum, maka perlakukanlah mereka layaknya kamu memperlakukan saudaramu. Bagaimana sih memperlakukan saudara? Tentu dengan kasih sayang, dengan berbagai macam kebaikan. Kemudian Allah menyampaikan, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah mengetahui ada orang yang berniat ngopeni anak yatim tapi tujuannya al-mufsid, merusak. Allah juga mengetahui ada orang yang berniat ngopeni anak yatim tujuannya adalah baik. Makanya kalimatnya wallahu ya'lamul mufsida. Allah mengetahui yang niatnya mufsid maupun yang muslih. Walau sa'allahu la'amnatakum. Jadi seandainya Allah menghendaki, Allah akan timpakan kesukaran kepadamu ketika engkau memperlakukan anak yatim tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Makanya terhadap anak yatim ini Al-Quran memberikan perhatian yang khusus. Bahkan terhadap harta mereka kita diwanti-wanti untuk tidak mendekati. Di Al-An'am Allah menyampaikan peringatan, wala taqrabu malal yatimi illa billati
ihsan. Jangan dekati harta anak yatim. Jadi mendekati saja tidak boleh, apalagi ngambil dan makan. Nah, ketika turun ayat ini, para sahabat merasa susah karena mereka itu kemudian kan ada yang waktu ini ada yatim, sehingga mereka kalau kita kelibat begitu ya, dipisah. Ini hartanya anak yatim, ini hartanya mereka dipisah. Minumannya juga dipisah, jangan sampai sambung. Kemudian Allah turunkan Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-6. Allah mengizinkan ketika yang mukmin itu dalam keadaan fakir, wa in kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau yang mukmin anak yatim dalam keadaan fakir, dia memang tidak punya apa-apa untuk dimakan, maka kata Allah falyakul bil ma'ruf, diizinkan tapi dengan cara yang makruh, dengan cara yang patut, hanya untuk makan, tidak boleh untuk kebutuhan yang lain. Apalagi kalau dibalik, anak yatimnya dikurangi jatahnya, yang mukminnya ditambah. Ini jelas. Termasuk di antara yang Rasulullah ingatkan untuk dijauhi istinibus sab'al mubiqat, tinggalkan oleh kalian 7 perkara yang merusak. Di antaranya makan harta anak yatim. Makanya hati-hati. Di Al-Quran surah Al-Fajr Allah juga mengingatkan. Allah menyampaikan kalla balla tukrimuna al-yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin. Sekali-kali jangan begitu. Karena apa? Kalian tidak memuliakan anak yatim. Ini bisa masuk kategori pendusta agama jika memerhati mereka. Kemudian yang kedua, orang yang dikategorisasikan sebagai orang yang mendustakan agama, di ayat yang ketiga Al-Quran surah Al-Ma'un Allah menyampaikan wala yahuddu, dan tidak menganjurkan ala ta'amil miskin, untuk memberi makan kepada orang miskin. Ini kalimatnya tidak menganjurkan. Artinya jangankan memberi, meminta orang untuk berbagi kepada orang miskin saja dia tidak melakukan, apalagi kalau hartanya yang diminta. Maka di ayat yang ketiga Al-Quran surah Al-Ma'un kita diingatkan Allah yang terbaik tidak hanya menganjurkan tetapi meneladankan. Maka dari sinilah konsep untuk berbagi yang dalam aturan Al-Islam muncul. Syariat tentang infak itu ada di berbagai tempat. Dan memberi makan orang miskin bagian dari membelanjakan harta. Membelanjakan harta bagian dari infak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyemangati kita semua. Misalnya di Al-Baqarah ayat 261 yang oleh Allah ketika orang berinfak itu diumpamakan seperti orang yang menanam satu biji, tiap biji tumbuh menjadi 7 cabang, tiap cabang berbuah 100. Ini bagian dari berinfak adalah memberi makan kepada orang miskin, menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Dan yang terbaik memberi makan orang miskin ketika memang mereka membutuhkan, ketika memang dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan sangat kekurangan. Di Al-Quran surah Al-Balad ketika Allah menyampaikan yatiman dza maqrabah atau miskinan dza matrubah. Jadi orang miskin yang memang sangat, memang tidak ada yang bisa dimakan. Nah, saat itulah dibutuhkan orang-orang yang tidak hanya menganjurkan tetapi juga meneladankan. Maka supaya kita tidak termasuk orang yang mendustakan agama, yang mengancamkan di ayat yang kedua dan ayat ketiga dari
Al-Quran surah Al-Ma'un ini. Yang pertama, berhati-hatilah ketika Allah SWT amanahkan kepada kita anaknya, kepengasuhannya, maupun ketika kita mendidik dan di antara anak didik kita ada mereka. Meskipun kadang-kadang ada juga anak-anak yatim yang dalam tanda kutip itu butuh perhatian. Sehingga dalam kelas-kelas pembelajaran kadang-kadang mereka aktif, karena di rumah mungkin kurang perhatian, jadi di kelas itu aktif supaya mendapatkan perhatian gurunya, mendapatkan perhatian dari teman-teman. Nah, ini harus hati-hati. Jangan sampai kemudian ayat kedua ini dilanggar, kemudian dibentak-bentak, karena nanti kita termasuk melanggar ayat yang kedua. Pendekatannya, karena anak-anak seusia di pendidikan dasar, ketika mereka aktif ingin perhatian, maka berikan perhatian. Tentu bapak ibu atau yang berdinas di pendidikan sudah belajar didaktik metode bagaimana mendekati mereka secara psikologis. Yang lain tidak merasa terganggu, anak yatim ini juga tidak merasa terzalimi. Maka pendekatan psikologis itu harus berikan peran di sini. Keaktifannya dimanfaatkan untuk mendidik teman-temannya. Nanti tidak akan mengganggu yang lain. Supaya tidak sampai keluar kata-kata yang membuat masuk kategori menghadik, membentak, atau hal-hal lain yang akan menyakiti psikologis si yatim. Kemudian terkait dengan ayat yang ketiga, konteksnya memberi makan, tetapi ini bisa diperluas. Tidak hanya memberi makan, tetapi juga bisa memberikan bantuan, baik bantuan berupa materi maupun bantuan berupa keahlian. Kalau berupa materi, lama-lama habis, bantu lagi lama-lama habis. Memang ini ladang bagi orang-orang yang Allah cukupkan hartanya untuk membantu mereka. Tetapi alangkah baiknya ketika kita membantu juga bisa menjadi jalan perubahan nasib. Yang tadinya dibantu bisa berubah menjadi membantu. Maka membantu orang-orang miskin tidak hanya dalam bentuk makanan, tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga bisa dalam bentuk keahlian, bisa dalam bentuk keterampilan, bisa dalam bentuk ditunjukkan cara untuk menjemput rezeki yang sudah Allah siapkan. Maka di sini juga pentingnya untuk berbagi. Tidak hanya harta, tetapi juga ilmu dan pengetahuan. Ajari mereka, sehingga bisa balik, tidak hanya posisi tangan di bawah, tapi suatu saat bisa menjadi tangan di atas. Kalau Solo kan menghendaki tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan sampai orang miskin itu jadikan orang miskin yang kekal selama-lamanya, dibantu terus, tetapi ditingkatkan kualitas derajatnya sehingga mereka bisa berubah. Kemudian di ayat yang keempat, Allah SWT menyampaikan ancaman, fawailun, dan celakalah lil musallin, untuk orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka an sholatihim, dari sholatnya sahun, lalai. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas menyampaikan yang maksud dengan orang-orang yang lalai sholatnya adalah orang-orang munafik. Dulu orang-orang munafik itu orang yang sholatnya lalai, karena mereka ketika ada orang banyak mereka sholat, ketika mereka sendirian mereka tidak sholat. Maka sebagian mufassir mengatakan bahwa al-Ma'un itu turunnya separuh di Makkah, separuh di Madinah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Ma'un itu dikategorikan Makkiyah, juga dikategorikan Madinah. Karena orang munafik itu baru ada di ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Yatsrib. Ketika di Makkah kan belum ada orang-orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW itu menyampaikan pernyataan. Jadi
ada orang yang menunda sholat asar sampai matahari yang digambarkan sudah berada di atas 2 tanduk setan. Sehingga Rasul mengatakan, tilka sholatul munafiki, tilka sholatul munafiki, tilka sholatul munafiki. Itu sholatnya orang-orang munafik. Siapa? Orang yang ketika waktu sholat datang, dia duduk-duduk menunggu. Begitu matahari hampir terbenam, dia baru sholat 4 rakaat dengan sangat cepat. Maka kemudian makna lalai dalam ayat ini tidak hanya konteks orang munafik yang ada di Madinah saat itu, tetapi juga lalai dalam arti yang lebih umum. Yang pertama, bisa dimaknai lalai dari waktu. Apa sih yang membuat orang lalai dari waktu sholat? Kita lihat Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seruan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan. Janganlah kalian dilalaikan. Dengan apa? Dengan harta, amwal, dengan anak-anak, aulad. Dari apa? An zikrillah. Bukankah sholat itu bagian dari zikrillah? Lihat surah Toha ayat yang ke-14. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa, tapi Allah sampaikan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Kalimat wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk apa? Lidzikri, untuk ingat Allah. Makanya kita diingatkan oleh Allah, kalau kita orang beriman, jangan sampai kita dibuat lalai oleh harta, oleh anak, sehingga lupa untuk ingat Allah, lupa untuk melaksanakan sholat. Jadi sahur bisa dimaknai orang yang lalai waktu sholat. Makanya Bapak Ibu mengingatkan kembali, kita semua di rumah oleh Allah dianugerahi jam, baik di tangan, di dinding maupun di HP, di pedomannya. Kita sering lihat jam, kita sering lihat HP, di situ ada waktunya, ada jadwal waktu sholat dijaganya. Ibu jaganya waktu sholat, jangan sampai lalai. Maka ketika memang waktu sholat sudah dekat, jangan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tanggung dan nanti mengganggu. Dan kalau tadi mengerjakan pekerjaan, kemudian waktu sholat datang, di sininya perang batin. Apakah mau menyelesaikan pekerjaan atau mau sholat? Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai waktu sholat. Yang kedua, lalai di dalam aturan sholat. Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada para sahabatnya, kata beliau, inni arakum mimba bidhri, aku menyaksikan kalian dari arah punggungku. Jadi Rasulullah meskipun menghadap ke arah kiblat, tetapi beliau ketika sholat bisa melihat para sahabatnya. Ini mukjizat. Sehingga Rasulullah berpesan, aqimu ruku'akum wa aqimu sujudakum. Sempurnakan rukumu, sempurnakan sujudmu. Jangan sampai waktu sholatnya dijaga, tetapi rukun sholatnya tidak dijaga. Ini lalai, ngebut, sehingga rukunya tidak tumaninah, sujudnya tidak tumaninah. Yang ketiga, bisa lalai di dalam bacaan. Karena tidak konsentrasi, akhirnya tidak memahami apa yang dibaca. Kalau tidak memahami apa yang dibaca, setelah selesai sholat, nanti perilakunya bisa bertentangan dengan yang diucapkan di dalam sholat. Contoh,
Ketika Bapak Ibu sholat kemudian memilih iftitah dengan doa yang diawali dengan wajjahtu, itu kan ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah mengatakan kepada Allah, sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya cara hidupku, sesungguhnya cara matiku lillah, untuk Allah, lillah, karena Allah. Maka orang yang sudah sholat itu akan terjaga dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari takabur. Itu karena dia tidak lalai dengan apa yang dia baca. Ini kemudian di ayat yang ke-6 Allah menyampaikan orang yang celaka selain lalai sholatnya, ini juga lalai dalam nawaitu. Sehingga Allah menyebut ada orang-orang yang sholat nawaitunya bukan karena Allah. Allah menyampaikannya dengan kalimat alladzina, yaitu mereka orang-orang yang yurouna, mereka berbuat riya. Kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nisa, Allah menyebutkan tentang karakter nifaq, karakter yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Apa yang Allah sampaikan? Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk menipu Allah. Padahal kata Allah, mereka menipu diri mereka sendiri. Cirinya apa? Yang pertama, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau berdiri hendak sholat, berdirinya malas. Ini tidak berlaku bagi yang sedang sakit, kemudian. Jadi kalau sakit misalnya mau bangun itu kan harus ditata dulu posisi bangunnya. Itu tidak termasuk yang ini, karena malas itu bukan pada fisik tetapi pada hati. Yang malas hatinya, nanti fisiknya mengikuti. Ini bicara tentang orang-orang yang sehat. Begitu datang waktu sholat kemudian datang rasa malas, dari terhinggapi karakter orang-orang munafik. Makanya ayat ini harus menjadi pedoman kita. Begitu waktu sholat datang, buang jauh-jauh rasa malas. Kemudian yang kedua, yura'unan nasa. Niatnya sholat itu agar yura'un, agar dilihat, agar diperhatikan oleh orang lain. Nawaitunya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang sholatnya karena diperhatikan, masuk sifat riya di dalam hatinya, ini sudah jatuh ke dalam syirik kecil. Karena sudah menyampaikan, aku takut menimpa kalian asyirkul asghari, syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Riya. Siapa yang tahu riya? Ya hati pelakunya. Bagaimana membedakan riya apa tidak? Sederhana. Kalau ada orang atau tidak ada orang, sholatnya sama, berarti tidak riya. Tapi kalau ada orang dan tidak ada orang, sholatnya berbeda, berarti sudah jatuh ke dalam sifat riya. Ketika ada orang banyak, sholatnya temenan. Ketika tidak ada orang, ekspres, nah itu berarti sudah jatuh ke dalam sifat riya. Kemudian yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu tidak ingat kepada Allah kecuali qalila, sedikit. Kenapa? Karena niatnya sudah salah. Niatnya sudah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan yang akan mencelakai pelakunya. Karena ketika orang sholat niatnya bukan karena Allah, tapi karena niat, maka sholatnya tidak akan memperbaiki akhlaknya dia. Padahal itu, kalau kita baca di Al-Quran surah Al-Ankabut misalnya ayat ke-45,
Allah SWT akan memberikan jaminan bahwa orang yang sholat itu akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalimatnya kan begitu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini jika sholatnya tidak sahur, tapi sholatnya qasirun. Surah Al-Mu'minun ayat yang kedua. Ayat yang pertamanya Allah menyampaikan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alladzina hum yaitu orang-orang yang fi sholati di dalam sholatnya. Bandingkan dengan ayat ini. Kalau ayat ini alladzina hum an sholatihim dari sholatnya. Kenapa celaka? Karena tidak terlibat di dalam sholat. Kenapa khusyuk? Karena terlibat di dalam sholat. Makanya ini perlu terus-menerus kita jaga. Kemudian yang terakhir ayat yang 7 Allah menyampaikan ini orang yang celaka wa yamna'una dan mereka enggan al-ma'un memberi pertolongan dengan barang-barang yang berguna. Menolong kesempatan ada tidak dia lakukan. Membantu kemampuannya ada tidak dia lakukan. Enggan itu tidak mau. Diminta tidak menolong, padahal mampu itu termasuk wayang namunal mampu. Pemimpin mudah-mudahan dirahmati Allah. Surah Al-Ma'un ini 7 ayat, hampir semua kita hafal. Maka apa yang perlu kita lakukan dalam konteks surah Al-Ma'un ini? Ada 2 dimensi yang Allah ajarkan kepada kita. Yang pertama dimensi sosial. Allah SWT menghendaki kita menjadi orang-orang yang peduli. Ketika Allah amanahkan kepada kita berupa harta, maka Allah nitip 2 golongan melalui ayat ini. Yang pertama nitip anak yatim untuk dimuliakan, untuk disantuni, untuk dididik. Termasuk ketika Bapak Ibu nawa itu untuk mempelai mereka yang mungkin jangan malah di tengah jalan lihatnya bisa. Awalnya mempelai, kemudian di tengah jalan malah diperlakukan seperti hamba sahaya. Disuruh-suruh, diperintah-perintah, tapi kemudian mendolimi mereka ini sudah bahaya. Kalau kemudian nawaitunya mendidik mereka agar punya keterampilan. Kalau kita punya anak, perlakukan dengan cara yang sama. Misalnya setelah anak yatimnya makan, anak kitanya makan, kita bilang, yuk bareng-bareng sama Bapak Ibu belajar nasihat diri misalnya. Ini nasihat, tidak kemudian nyuruh anak disuci, anaknya sendiri, pakaian anak suci, anak sendiri. Jadi nanti memperlakukannya bukan dalam rangka mau pengen, tetapi dalam rangka menjadikan dia seperti hamba sahaya. Ini jangan sampai kedermawanannya itu harus diteruskan dan dijaga. Ingat yang Allah sampaikan di Al-Baqarah 210, perlakukan mereka sebagaimana saudara. Ini ayat ini membentuk hati kita untuk dermawan kepada anak-anak ini. Kemudian yang kedua, Allah titip orang miskin. Kalau kita lihat di Al-Baqarah 267, kita diingatkan oleh Allah ketika berinfak. Jangan sampai yang kita sudah tidak mau. Karena Allah mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tuqbidu fi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun. Amin. Jadi kepada orang miskin kita berikan yang terbaik. Syukur-syukur yang disampaikan oleh Allah di awal juz yang keempat surah Al-Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi hindari kalimat-kalimat
tertib daripada orang kepangan tidak dinamai tanggane sing miskin. Jangan lakukan itu ya, karena Allah menghendaki kita memberikan yang ini dimensi sosial. Kemudian yang kedua di Al-Maun ini kita diingatkan Allah tentang dimensi spiritualnya. Allah mengingatkan yang menyebabkan orang celaka adalah ketika sholatnya lalai. Artinya kalau kita ingin celaka, ya sholatnya dijaga. Sholatnya menjadi alat untuk membentuk karakter, mengubah akhlak kita, meningkatkan menjadi mukmin. Kalau kita baca Al-Quran dan Sunnah, kita akan temukan 3 sikap orang terhadap sholat. Yang pertama, sholatnya malas, tidak ingat kepada Allah. Ria berarti munafik. Jadi orang munafik juga sholat. Kalau yang bilang di An-Nisa 142, 146 nanti dicek ayatnya. Itu orang munafik. Yang kedua, ada orang yang disuruh sholat tidak mau. Maka pernyataannya Rasulullah itu kan al-ahdu bainana wa bainahu tarakat. Al-ahdu bainana wa bainahu tarakat sholat. Wa man tarakaha faqad kafar. Ada perjanjian antara kami dengan mereka tentang meninggalkan sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat faqad kafar, maka dia telah mati. Nah yang ketiga, sikap orang terhadap sholat itu mengerjakan dengan khusyuk, maka dia menjadi orang mukmin. Tadi sudah kita sampaikan qad aflahal mu'min. Jadi kita mau pilih yang mana? Dimensi spiritual ini, apakah mau jadi orang mukmin, apakah mau jadi orang kafir, ataukah menjadi orang munafik? Secara rasional tentu kita akan memilih menjadi orang mukmin, karena orang mukmin adalah orang yang aflah, orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Kalau syarat-syarat berikutnya dipenuhi, di Al-Mu'minun 1-10 nanti Firdaus akan didapatkan. Ini 2 dimensi. Kalau misalnya belum mampu sendiri, maka bisa secara jamiah membentuk satu komunitas bareng-bareng membantu anak yatim, membentuk satu komunitas bareng-bareng membantu orang miskin. Ini yang menjadi dasar. Kemudian ada panti-panti anak yatim. Itu dimensi sosial dan dimensi spiritual, dua-duanya dilaksanakan. Bukankah ini sama dengan yang Allah sampaikan di Al-Quran surah Ali Imran ayat 112? Supaya tidak jatuh dalam kehinaan dan kesengsaraan, kata Allah, illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Hablum minallahnya tadi sholat, hablum minan nasnya memuliakan anak yatim, memberi makan orang-orang miskin. Jadi Quran itu satu dengan yang lain saling terkait dan saling menguatkan. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Yang terakhir sebelum saya kembalikan kepada pengantar acara, ayat ini sangat keras mengingatkan kita jangan sampai kita jatuh sebagai pendusta agama. Artinya 2 hal itu harus dikerjakan dua-duanya. Sholatnya kita berisi, kita perbaiki, dengan sosialnya juga kita laksanakan. Jangan sampai sosialnya bagus, sholatnya lalai. Jangan sampai sholatnya bagus, padahal berharga, sosialnya lalai. Jadi dua-duanya harus dilaksanakan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita semua. Demikian saya kembalikan pada Pak Ahmad selaku pengantar. Baiklah, rahimahullah, masih ada